Ini saya sudah 3 tahun sholat subuhnya sering di rumah, Ustadz. Iya. Karena kalau sholat di musola dekat rumah ini, bacaan Quran imamnya itu berantakan, makhraj dan tajwidnya, Ustadz. Saya jadi tidak bisa menikmati sholat. Apakah saya boleh sholat sendiri saya di rumah, Ustadz, agar lebih khusyuk? Iya, mengenai berimam kepada imam atau bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak benar atau bacaannya yang keliru, maka dilihat dulu kekeliruannya itu apa, kekeliruan fatal atau tidak. Fatal tersebut misalnya yang dapat merubah arti, ya, atau makhrajnya ya betul-betul merubah arti. Contoh misalnya, atau misalnya harakatnya yang salah, seperti contoh misalnya dalam surah Al-Fatihah, misalnya an'amta, dikatakan an'amtu, ya mestinya an'amta, itu beda dengan an'amtu, ya beda. Harakat fathah, taknya berfathah dengan taknya itu dhamma, itu beda artinya. Ini kesalahan yang fatal, ini kesalahan yang fatal. Tapi jika seandainya misalnya ada imam yang misalnya hanya kesalahan tajwid, misalnya mesti dibaca harakatnya misalnya dibaca 6 harokat atau 5 harokat, dia hanya membaca 4 harokat, membaca 3 harokat, ini kesalahan tidak fatal, ya, artinya sholatnya tetap sah, sholatnya tetap, hanya kesalahan-kesalahan dalam tajwid yang bisa ditolerir, ya bisa dimaafkan. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan tadi yang saya katakan tadi itu, misalnya, atau kesalahan makhraj, misalnya huruf qaf, dia baca huruf kaf, ya, qalbun, kalbun, itu kesalahan yang fatal antara sholat berjamaah. Tapi jika seandainya tidak ada lagi atau ya masjid terlalu jauh, bacaannya betul-betul sangat parah sekali kesalahannya, tajwidnya parah, kemudian makhrajnya parah juga, kemudian bacaan pendek panjangnya makhrajnya juga salah, harakatnya juga salah, dan artinya kesalahan yang sangat fatal sekali, maka ketika itu kita hendaknya sholat sendirian saja, ya, sholat sendirian bersama, atau kita buat jamaah sama keluarga kita, begitu. Demikian.